Halo, di konten ini kami ingin memberitahukan kepada subscriber The Silent Majority bahwasanya kami sekarang sudah mempercayai keberadaan Tuhan dan menjadi orang yang religius. Tapi bohong. Selamat April Fool semuanya. Mungkin sebagian dari kalian sudah tahu juga, ini hanya lelucon. Senang sekali bisa kembali berdiskusi di ruang ini, sebuah ruang di mana kita mencoba menanggalkan jubah bias sejenak dan membedah realitas dengan pisau logika yang tajam. Hari ini, kita akan masuk ke dalam sebuah topik berkebalikan 180 derajat dari thumbnail, konten yang mungkin bagi banyak orang dianggap tabu, namun bagi sebagian lainnya adalah puncak dari kejujuran intelektual, yaitu posisi ateisme dan skeptisisme terhadap klaim-klaim ketuhanan. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya perlu memberikan disclaimer yang cukup krusial. Pembahasan kali ini mungkin akan terasa tidak nyaman bagi sebagian dari kalian. Kita akan menguji fondasi pemikiran yang selama ini dianggap sakral. Namun, tujuan kita di sini bukan untuk merendahkan individu, melainkan untuk mengevaluasi ideologi dan klaim-klaim metafisika melalui lensa data, logika, dan epistemologi. Jika kalian merasa bahwa keyakinan adalah sesuatu yang tidak boleh dipertanyakan, mungkin narasi ini akan menantang batas kenyamanan tersebut. Namun, bagi kalian yang haus akan konsistensi logika, mari kita mulai perjalanan ini. Seringkali kita mendapati sebuah paradoks dalam peradaban manusia. Di satu sisi, kita sangat memuja metode ilmiah, bukti empiris, dan verifikasi data dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari medis hingga teknologi. Namun di sisi lain, kita memberikan pengecualian yang sangat besar, sebuah free pass kepada agama. Secara logis, ateisme sebenarnya bukanlah sebuah bentuk keyakinan baru, melainkan sebuah posisi default atau posisi awal ketika sebuah klaim tidak mampu memenuhi beban pembuktiannya. Jika kita melihat pada tumpukan data sejarah dan sosiologis, kita akan menyadari bahwa klaim-klaim agama seringkali muncul sebagai upaya manusia purba untuk menjelaskan fenomena alam yang saat itu belum terpetakan oleh sains. Namun, masalah muncul ketika penjelasan-penjelasan spekulatif ini dibakukan menjadi dogma yang tidak boleh digugat, bahkan ketika bukti-bukti yang ada menunjukkan arah yang sebaliknya. Sangat masuk akal untuk meragukan sesuatu yang tidak memiliki manifestasi fisik atau bukti logis yang tak terbantahkan. Kita tidak seharusnya dipaksa untuk mempercayai sesuatu secara brutal hanya karena narasi tersebut telah diulang selama ribuan tahun atau karena mayoritas orang mempercayainya. Kebenaran bukanlah sebuah demokrasi dan jumlah pengikut tidak pernah menjadi indikator validitas sebuah fakta ilmiah. Dalam dunia hukum dan sains, terdapat prinsip onus probandi atau beban pembuktian. Jika seseorang mengklaim bahwa ada sebuah entitas maha kuasa yang mengatur galaksi ini, maka beban untuk membuktikan keberadaan entitas tersebut ada pada si pengklaim, bukan pada orang yang meragukannya. Adalah sebuah kekeliruan logika yang fatal jika kita diminta untuk membuktikan bahwa Tuhan tidak ada. Secara epistemologis, membuktikan ketiadaan sesuatu yang didefinisikan secara abstrak dan tak terbatas adalah hal yang mustahil. Namun, ketiadaan bukti keberadaan seharusnya sudah cukup menjadi alasan bagi manusia yang rasional untuk menunda kepercayaan mereka. Mengapa kita harus menyerahkan otoritas berpikir kita kepada naskah-naskah kuno yang ditulis dalam konteks zaman yang sangat berbeda, di mana pengetahuan tentang mikrobiologi, astronomi modern, dan neuroscience belum ada? Jika kita melihat data mengenai konsistensi klaim antar agama, kita akan menemukan kontradiksi yang luar biasa besar. Setiap agama mengklaim memiliki kebenaran absolut, namun mereka tidak memiliki metode objektif untuk memverifikasi siapa yang benar. Tanpa bukti yang bisa diverifikasi secara universal, semua klaim tersebut hanyalah sekadar pendapat subjektif yang dipaksakan menjadi hukum moral universal. Ketidakteraturan alam semesta ini juga menjadi poin yang sangat krusial. Jika kita melihat data dari teleskop James Webb atau pemahaman kita tentang mekanika kuantum, kita melihat alam semesta yang luas, kacau, dan seringkali sangat mematikan bagi kehidupan. Argumen bahwa alam semesta ini dirancang dengan teliti untuk manusia
seringkali runtuh ketika kita melihat bahwa sebagian besar ruang angkasa adalah radiasi mematikan dan ruang hampa yang dingin. Manusia hanyalah titik kecil di pinggiran galaksi yang luas. Menganggap bahwa seluruh kosmos ini diciptakan hanya untuk kita adalah bentuk narsisme spesies yang luar biasa. Ateisme, dalam hal ini, menawarkan kerendahan hati intelektual yang lebih nyata. Ia mengakui bahwa kita mungkin hanyalah hasil dari proses evolusi biologis yang panjang dan kebetulan kosmik, yang justru membuat keberadaan kita di sini menjadi jauh lebih berharga daripada jika kita hanyalah sekadar wayang dalam skenario entitas supranatural. Kita tidak perlu menciptakan pencipta untuk mengagumi keajaiban alam dengan Tuhan tanpa bukti langsung, hanyalah sebuah lompatan logika yang terlalu jauh dan tidak memiliki dasar ilmiah yang kokoh. Salah satu hal yang paling tidak logis dalam struktur agama adalah penggunaan ancaman neraka sebagai alat untuk memaksakan kepercayaan. Bayangkan sebuah sistem di mana seseorang diancam dengan penderitaan abadi hanya karena ia gagal mempercayai sebuah proposisi yang tidak memiliki bukti konkret. Ini adalah bentuk paksaan psikologis, bukan pencarian kebenaran. Dalam logika manapun, kepercayaan seharusnya adalah hasil dari pemahaman dan bukti, bukan hasil dari rasa takut. Jika Tuhan itu Maha Tahu, bukankah Ia seharusnya tahu bahwa manusia yang memiliki akal sehat akan kesulitan mempercayai sesuatu tanpa bukti? Dan jika Ia Maha Adil, bagaimana mungkin Ia menghukum seseorang karena menggunakan akal budi yang konon Ia berikan sendiri? Menghukum manusia karena ketidaktahuan atau skeptisisme yang jujur adalah tindakan yang kontradiktif dengan konsep keadilan itu sendiri. Data psikologi menunjukkan bahwa ketakutan akan neraka seringkali digunakan sebagai mekanisme kontrol sosial untuk menjaga pengikut agar tidak keluar dari jalur dogma, bukan karena dogma tersebut benar, tetapi karena konsekuensi untuk meninggalkannya dibuat terlalu mengerikan untuk dibayangkan. Kita seringkali dipaksa oleh lingkungan sosio-kultural untuk memiliki jawaban atas segala hal. Dari mana kita berasal, apa tujuan hidup kita, apa yang terjadi setelah mati. Agama dengan sangat percaya diri memberikan jawaban-jawaban instan atas pertanyaan-pertanyaan besar ini. Namun apakah jawaban yang cepat dan menenangkan itu berarti benar? Ateisme dan agnostisisme menawarkan sebuah jawaban yang jauh lebih jujur. Saya tidak tahu. Mengapa kata tidak tahu dianggap sebagai sebuah kegagalan atau dosa dalam agama? Padahal, dalam sains, pengakuan akan ketidaktahuan adalah langkah pertama menuju penemuan. Dengan mengatakan saya tidak tahu, kita membuka pintu bagi riset, observasi, dan pembelajaran yang sesungguhnya. Agama justru seringkali menutup pintu tersebut dengan memberikan jawaban dogmatis yang menghentikan rasa ingin tahu manusia. Kita tidak perlu merasa malu karena tidak memiliki jawaban atas asal-usul alam semesta secara lengkap sekarang. Lebih baik hidup dengan pertanyaan yang belum terjawab daripada hidup dengan jawaban palsu yang tidak boleh dipertanyakan. Jika kita melihat sejarah perkembangan ilmu pengetahuan, kita akan menemukan sebuah pola yang disebut sebagai God of the Gaps atau Tuhan dalam celah-celah ketidaktahuan. Dahulu, manusia menganggap petir adalah amarah dewa, gempa bumi adalah tanda murka ilahi, dan penyakit pes adalah kutukan. Namun seiring dengan data empiris yang terkumpul melalui metode ilmiah, celah-celah ketidaktahuan itu semakin mengecil. Kita sekarang tahu tentang muatan listrik di atmosfer, pergerakan lempeng tektonik, dan mikrobiologi di balik infeksi bakteri. Setiap kali sains memberikan penjelasan, wilayah kekuasaan Tuhan pun menyusut. Sangat tidak logis jika kita terus mempertahankan gagasan tentang entitas supranatural hanya untuk mengisi kekosongan pengetahuan kita saat ini. Menggunakan Tuhan sebagai jawaban akhir atas pertanyaan yang belum terjawab adalah bentuk kemalasan intelektual. Ia menghentikan investigasi lebih lanjut karena kita merasa sudah memiliki jawaban pamungkas yang sebenarnya tidak menjelaskan mekanisme apapun di balik fenomena tersebut. Mari kita bedah konsep iman atau faith itu sendiri dari sudut pandang epistemologi. Seringkali iman didefinisikan sebagai keyakinan terhadap sesuatu yang tidak terlihat atau tidak terbukti.
Namun, jika kita menggunakan standar yang sama dalam kehidupan sehari-hari, kita akan dianggap tidak waras. Bayangkan jika seorang hakim menjatuhkan vonis hukuman mati kepada seseorang hanya berdasarkan iman atau perasaan spiritual tanpa bukti forensik yang kuat. Dunia akan mengecamnya sebagai ketidakadilan yang brutal. Lalu, mengapa dalam hal yang menyangkut asal-usul alam semesta dan nasib kekal manusia, kita justru mengagungkan iman sebagai sebuah kebajikan? Iman secara teknis adalah penolakan untuk mengevaluasi bukti. Ia adalah mekanisme pertahanan diri dari sebuah gagasan yang tidak mampu bertahan di bawah sinar logika. Ketika seseorang mengatakan mereka percaya karena iman, mereka sebenarnya sedang mengakui bahwa mereka tidak memiliki alasan rasional untuk mempercayai hal tersebut. Dan jika tidak ada alasan rasional, maka klaim tersebut seharusnya tidak memiliki bobot dalam diskusi intelektual yang serius. Data demografis juga menunjukkan sesuatu yang sangat menarik tentang sifat agama. Ia sangat bergantung pada letak geografis dan waktu kelahiran seseorang. Jika Anda lahir di Riyadh, kemungkinan besar Anda akan mati sebagai penganut Islam yang taat. Jika Anda lahir di Roma, Anda kemungkinan besar akan menjadi penganut Katolik. Jika Anda lahir di India ribuan tahun yang lalu, Anda akan menyembah dewa-dewa yang berbeda lagi. Realitas ini menunjukkan bahwa agama lebih merupakan produk transmisi budaya dan indoktrinasi sosial daripada sebuah penemuan kebenaran universal. Sangat sulit untuk menerima secara logis bahwa ada satu kebenaran absolut yang hanya diberikan kepada kelompok tertentu di wilayah tertentu, sementara miliaran manusia lainnya dibiarkan dalam kesesatan dan diancam dengan siksaan abadi hanya karena mereka lahir di koordinat GPS yang salah. Jika kebenaran Tuhan itu nyata dan universal, ia seharusnya bisa diakses oleh semua akal budi manusia melalui observasi objektif, layaknya hukum gravitasi atau struktur atom, tanpa perlu perantaran naskah kuno yang multitafsir dan seringkali saling bertentangan. Lebih jauh lagi, mari kita tinjau masalah penderitaan atau the problem of evil yang secara logis menghancurkan konsep Tuhan yang maha kuasa sekaligus maha penyayang. Jika kita melihat data mengenai bencana alam, penyakit genetik pada bayi, atau kepunahan massal spesies di masa lalu, kita melihat sebuah semesta yang sangat indiferen terhadap penderitaan. Jika ada pencipta yang merancang semua ini, maka pencipta tersebut antara tidak maha kuasa untuk menghentikan penderitaan, tidak tahu bahwa penderitaan itu terjadi, atau yang paling mengerikan, ia tahu, ia mampu, namun ia membiarkannya terjadi atau bahkan merancangnya. Argumen bahwa penderitaan adalah ujian seringkali terdengar seperti apologi yang dipaksakan. Ujian macam apa yang mengharuskan ribuan anak mati karena kelaparan atau kanker setiap harinya? Secara logika, keberadaan penderitaan yang tak bertujuan ini lebih konsisten dengan alam semesta yang tidak memiliki perancang daripada alam semesta yang diawasi oleh entitas moral yang sempurna. Ateisme tidak perlu menciptakan pembenaran yang rumit dan penuh kontradiksi untuk menjelaskan mengapa hal buruk terjadi. Ia cukup mengakui bahwa alam semesta memang tidak peduli pada narasi keadilan manusia. Agama juga sering mengklaim monopoli atas moralitas, dengan argumen bahwa tanpa Tuhan, manusia akan menjadi makhluk yang liar dan tidak terkendali. Namun data sosiologis menunjukkan hal yang sebaliknya. Negara-negara dengan tingkat ateisme tertinggi, seperti di Skandinavia, secara konsisten menempati peringkat teratas dalam hal indeks kebahagiaan, tingkat kriminalitas yang rendah, dan kesetaraan sosial yang tinggi. Sebaliknya, wilayah-wilayah yang sangat religius seringkali terjebak dalam konflik sektarian, intoleransi, dan pelanggaran hak asasi manusia atas nama dogma. Moralitas bukanlah sesuatu yang diturunkan dari langit, melainkan hasil dari evolusi biologis dan sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia mengembangkan empati dan kerjasama karena hal tersebut meningkatkan peluang kelangsungan hidup spesies kita. Kita tidak membutuhkan ancaman neraka atau janji surga untuk menyadari bahwa membunuh atau mencuri itu merugikan struktur masyarakat. Justru moralitas yang didasarkan pada rasa takut akan hukuman ilahi adalah moralitas yang dangkal dan transaksional. Moralitas yang sesungguhnya muncul dari pemahaman rasional tentang dampak tindakan kita terhadap orang lain, bukan karena ingin menghindari siksaan dari entitas yang tak terlihat.
Terakhir, untuk bagian ini, kita perlu mengkritisi bagaimana agama selalu merasa perlu memberikan jawaban atas pertanyaan, mengapa? Mengapa kita ada di sini? Apa tujuan hidup ini? Sains memberikan jawaban, bagaimana? Tetapi agama bersikeras pada jawaban, mengapa? Namun secara logis, tidak ada bukti bahwa pertanyaan mengapa itu memiliki jawaban atau bahkan valid untuk ditanyakan sejak awal. Mengasumsikan bahwa hidup harus memiliki tujuan yang diberikan oleh otoritas eksternal adalah sebuah kekeliruan. Kita mungkin saja ada di sini tanpa tujuan kosmik apapun, dan itu bukan berarti hidup menjadi tidak bermakna. Justru ketiadaan tujuan yang dipaksakan dari atas memberikan kita kebebasan untuk menciptakan makna kita sendiri. Kita adalah arsitek dari nilai-nilai kita sendiri. Menggantungkan makna hidup pada sebuah klaim metafisika yang tidak terbukti hanya akan membuat eksistensi kita menjadi rapuh. Saat klaim itu goyah, makna hidup seseorang bisa runtuh. Sebaliknya, dengan berpijak pada realitas dan pengetahuan, kita membangun fondasi hidup yang jauh lebih kokoh dan jujur. Mari kita bedah lebih dalam mengenai teks-teks yang dianggap suci oleh berbagai tradisi. Secara objektif, jika sebuah kitab benar-benar merupakan dikte dari entitas yang maha tahu dan melampaui waktu, kita seharusnya menemukan pengetahuan yang mendahului zamannya. Informasi yang tidak mungkin diketahui oleh manusia pada masa itu tanpa bantuan eksternal. Namun data tekstual menunjukkan hal yang sebaliknya. Kitab-kitab tersebut justru merefleksikan keterbatasan pengetahuan, prasangka, dan moralitas zaman di mana naskah itu ditulis. Kita menemukan hukum-hukum yang mendukung perbudakan, subordinasi gender, hingga pemahaman kosmologi yang keliru tentang bentuk bumi atau posisi benda langit. Jika kita menggunakan standar integritas data yang sama dengan yang kita gunakan untuk menguji jurnal ilmiah, naskah-naskah ini akan gagal dalam uji validitas dasar. Sangat tidak logis untuk mendasarkan seluruh sistem nilai modern kita pada literatur yang secara faktual mengandung anomali sejarah dan sains, hanya karena ada label suci yang ditempelkan di atasnya oleh tradisi. Secara psikologis, keberadaan agama bisa dijelaskan melalui evolusi kognitif manusia tanpa perlu melibatkan campur tangan ilahi. Manusia memiliki apa yang disebut oleh para ilmuwan kognitif sebagai Hyperactive Agency Detection Device atau HADD. Ini adalah mekanisme bertahan hidup di mana otak kita cenderung mendeteksi adanya aktor atau kehendak di balik fenomena alam. Bagi nenek moyang kita, lebih aman menganggap bunyi semak-semak sebagai harimau daripada sekadar angin. Kesalahan menganggap benda mati memiliki nyawa jauh lebih tidak berisiko daripada menganggap pemangsa sebagai benda mati. Mekanisme inilah yang kemudian berkembang menjadi personifikasi alam, dewa-dewa, dan akhirnya konsep Tuhan. Data menunjukkan bahwa kecenderungan religiusitas berakar pada arsitektur otak kita yang mencari pola dan agensi di mana-mana. Memahami bahwa ini adalah produk sampingan dari evolusi biologis, memberikan penjelasan yang jauh lebih masuk akal dan terukur daripada klaim bahwa ada suara dari langit yang berbicara kepada individu tertentu dalam kesunyian gurun ribuan tahun yang lalu. Seringkali, para pembela teisme menggunakan argumen fine-tuning atau penyetelan halus alam semesta. Mereka mengklaim bahwa konstanta fisika sangat presisi, sehingga jika berubah sedikit saja, kehidupan tidak akan ada, yang menurut mereka membuktikan adanya perancang. Namun secara logika, ini adalah sebuah kekeliruan yang disebut survivor bias. Kita ada di sini untuk mengamati alam semesta ini justru karena alam semesta ini memungkinkan kita ada. Ini seperti sebuah lubang di jalan yang merasa bahwa jalan tersebut dirancang khusus untuk menampungnya karena bentuknya sangat pas dengan dirinya. Secara statistik, dalam skenario multiverse atau rentang waktu yang tak terbatas, munculnya semesta yang mendukung kehidupan adalah sebuah keniscayaan probabilistik, bukan keajaiban. Menyimpulkan adanya perancang cerdas hanya karena kita belum memahami sepenuhnya distribusi probabilitas kosmik adalah sebuah lompatan kesimpulan yang prematur dan tidak didukung oleh data empiris yang solid.
Kita juga harus menyoroti betapa absurdnya konsep Tuhan personal jika disandingkan dengan skala alam semesta yang kita ketahui sekarang. Data astronomi menunjukkan ada sekitar 2 triliun galaksi di alam semesta yang teramati. Setiap galaksi memiliki ratusan miliar bintang, dan setiap bintang kemungkinan memiliki planetnya sendiri. Di tengah kemegahan struktur kosmik yang mencakup miliaran tahun cahaya ini, klaim bahwa Sang Pencipta segalanya sangat peduli dengan apa yang dimakan oleh satu spesies primata di sebuah planet kecil, atau dengan siapa spesies itu melakukan aktivitas seksual, terdengar sangat tidak proporsional. Ini adalah bentuk parokialisme intelektual, di mana manusia mencoba mengecilkan konsep Tuhan agar sesuai dengan drama-drama kecil kehidupan sosial mereka. Jika Tuhan itu ada, dan Ia menciptakan quasars, lubang hitam, dan nebula, sangat sulit untuk secara logis menerima bahwa Ia juga sangat tersinggung jika seseorang tidak melakukan ritual tertentu pada hari tertentu. Selain itu, ada fenomena yang disebut sebagai sunk cost fallacy dalam beragama. Banyak orang tetap bertahan dalam keyakinannya bukan karena bukti-bukti baru yang memperkuat posisi tersebut, melainkan karena mereka sudah menginvestasikan terlalu banyak hal: identitas, komunitas, waktu, dan emosi. Mengakui bahwa semua itu mungkin didasarkan pada premis yang salah adalah hal yang sangat menyakitkan secara psikologis. Data sosiologis menunjukkan bahwa agama berfungsi sebagai lem sosial yang kuat, yang menciptakan rasa aman dan kepemilikan. Namun, kenyamanan emosional bukanlah indikator kebenaran faktual. Sesuatu bisa saja terasa sangat menenangkan dan memberikan komunitas yang hangat, namun tetap secara logis salah. Keberanian intelektual menuntut kita untuk mampu memisahkan antara kebutuhan psikologis kita akan kenyamanan dengan pencarian kita akan apa yang benar-benar nyata di dunia objektif. Masalah lain yang jarang dibahas secara jujur adalah bagaimana dogma agama seringkali menjadi penghambat kemajuan moral dan saintifik. Sepanjang sejarah, kita melihat data bagaimana institusi agama menentang penemuan heliosentrisme, teori evolusi, hingga penelitian sel punca dan hak-hak sipil tertentu. Hal ini terjadi karena agama berangkat dari kesimpulan yang sudah final dan kemudian mencoba mencocokkan realitas agar sesuai dengan kesimpulan tersebut. Ini adalah kebalikan dari metode ilmiah, di mana kita mengumpulkan data terlebih dahulu dan membiarkan data tersebut membimbing kita menuju kesimpulan, betapapun tidak nyamannya kesimpulan itu. Memberikan otoritas mutlak pada dogma yang tidak bisa digugat menciptakan stagnasi. Jika kita tidak pernah mempertanyakan klaim-klaim brutal dari masa lalu, kita mungkin masih akan hidup dalam kegelapan intelektual di mana penyakit dianggap sebagai roh jahat dan perbedaan pendapat dianggap sebagai kejahatan yang patut dihukum mati. Mari kita tinjau lebih dalam mengenai konsep wahyu yang menjadi fondasi hampir semua agama samawi. Secara logis, jika sebuah entitas maha kuasa ingin berkomunikasi dengan seluruh umat manusia di segala zaman, penggunaan teks statis dalam bahasa manusia yang terbatas adalah metode komunikasi yang sangat tidak efisien dan rentan terhadap distorsi. Data linguistik menunjukkan bahwa bahasa terus berevolusi. Kata-kata berubah makna, metafora kehilangan konteksnya, dan penerjemahan selalu menyisakan residu interpretasi yang subjektif. Mengapa Tuhan tidak menggunakan metode komunikasi yang lebih universal dan tak terbantahkan, seperti menyisipkan pesan di dalam kode genetik setiap makhluk hidup atau menuliskannya di struktur atom yang bisa dibaca oleh semua peradaban maju manapun? Mengandalkan perantara manusia di satu titik geografis tertentu hanya menciptakan kebingungan dan perpecahan selama ribuan tahun. Ketidakkonsistenan metode ini menunjukkan bahwa wahyu lebih mungkin merupakan produk pemikiran manusia pada zaman itu daripada pesan dari kecerdasan kosmik yang melampaui waktu. Hal ini membawa kita pada kritik terhadap argumen taruhan Pascal atau Pascal's wager yang sering digunakan sebagai ancaman halus bagi para skeptis. Argumen ini menyatakan bahwa lebih baik percaya pada Tuhan, karena jika Tuhan ada, Anda selamat, dan jika tidak ada, Anda tidak rugi apa-apa.
Namun secara logika, ini adalah sebuah dilema palsu yang mengabaikan ribuan kemungkinan dewa lainnya. Bagaimana jika Anda memilih Tuhan yang salah? Bagaimana jika Tuhan yang sebenarnya justru hanya menghargai kejujuran intelektual dan justru menghukum mereka yang berpura-pura percaya karena rasa takut? Data sejarah menunjukkan adanya ribuan dewa yang pernah disembah manusia. Memilih satu di antaranya tanpa bukti yang kuat, sama saja dengan bertaruh di kasino dengan peluang menang yang hampir nol. Selain itu, kepercayaan bukanlah sesuatu yang bisa dinyalakan atau dimatikan seperti saklar lampu hanya demi keamanan. Kepercayaan yang tulus adalah hasil dari keyakinan yang didorong oleh bukti, bukan hasil dari kalkulasi resiko yang pragmatis. Kita juga perlu melihat data dari bidang neuroscience yang mulai mengikis konsep tentang jiwa atau entitas spiritual yang terpisah dari tubuh. Penelitian medis pada pasien yang mengalami kerusakan otak menunjukkan bahwa kepribadian, ingatan, moralitas, dan bahkan keyakinan religius seseorang bisa berubah total hanya karena cedera fisik pada bagian lobus frontal atau temporal. Jika jiwa itu ada dan bersifat abadi, seharusnya ia tidak terpengaruh oleh kerusakan jaringan biologis. Namun kenyataannya, semua yang kita definisikan sebagai diri sangat bergantung pada aktivitas elektrokimia di otak. Ketika otak berhenti berfungsi, data menunjukkan bahwa kesadaran juga berhenti. Tidak ada bukti empiris yang mendukung keberadaan kesadaran pasca kematian. Mengharapkan adanya kehidupan setelah mati tanpa bukti biologis hanyalah bentuk penolakan terhadap realitas kefanaan kita sebagai organisme. Ateisme mengakui data ini dengan jujur, tanpa perlu menciptakan narasi penghiburan tentang surga yang secara saintifik tidak memiliki koordinat di semesta ini. Jika kita melihat sejarah agama melalui lensa antropologi, kita akan menemukan evolusi konsep Tuhan yang sangat linier dengan kebutuhan sosiopolitik manusia. Tuhan-Tuhan purba seringkali merupakan personifikasi dari kekuatan alam yang menakutkan, kemudian berevolusi menjadi dewa-dewa pelindung suku, dan akhirnya menjadi konsep Tuhan monoteistik yang digunakan untuk menyatukan imperium-imperium besar. Data sejarah menunjukkan bahwa agama seringkali digunakan sebagai instrumen legitimasi kekuasaan. Sangat masuk akal untuk menyimpulkan bahwa Tuhan adalah ciptaan manusia yang dibuat menurut citra kebutuhan sosial dan emosional mereka pada masanya. Kita menciptakan Tuhan untuk memberikan rasa keteraturan di tengah kekacauan, untuk memberikan dasar bagi hukum, dan untuk memitigasi rasa takut akan kematian. Namun setelah kita memiliki sistem hukum yang mapan dan pemahaman sains yang lebih baik, kebutuhan akan hipotesis Tuhan ini sebenarnya sudah tidak relevan lagi secara fungsional. Seringkali ketika agama dihadapkan pada kontradiksi logis atau kegagalan bukti, para pembelanya akan mundur ke dalam argumen rahasia ilahi atau pikiran Tuhan yang tak terselami. Secara intelektual, ini adalah sebuah dead end atau jalan buntu. Jika kita menerima bahwa Tuhan tidak bisa dipahami oleh logika manusia, maka kita juga harus menerima bahwa semua klaim tentang sifat-sifat Tuhan, seperti Maha Pengasih atau Maha Adil, juga tidak bisa diverifikasi. Kita tidak bisa secara bersamaan mengklaim bahwa kita tahu apa yang Tuhan inginkan, namun di sisi lain mengatakan bahwa pikirannya tidak bisa dipahami saat kita menemui kontradiksi. Ini adalah bentuk inkonsistensi yang tidak logis. Menggunakan ketidaktahuan sebagai tameng untuk melindungi dogma dari kritik adalah tindakan yang menghambat kemajuan berpikir. Seharusnya, ketidaktahuan memotivasi kita untuk terus mencari jawaban yang dapat dibuktikan, bukan justru menjadi tempat persembunyian bagi klaim-klaim yang tidak berdasar. Masalah lain yang sangat mendasar adalah bagaimana agama seringkali menuntut penghormatan khusus yang tidak diberikan kepada ideologi lain. Di ruang publik, kita bebas mengkritik sistem politik, teori ekonomi, atau selera seni seseorang tanpa dianggap melakukan kejahatan moral. Namun, begitu kita mengkritik klaim agama, seringkali muncul reaksi defensif yang menyebutnya sebagai penistaan. Secara logika, tidak ada ide yang harus kebal dari kritik. Jika sebuah klaim itu benar, ia akan bertahan meski diserang dari berbagai sudut. Jika ia rapuh dan membutuhkan perlindungan hukum atau intimidasi sosial agar tidak dipertanyakan, maka kemungkinan besar klaim tersebut memang tidak memiliki fondasi kebenaran yang kuat.
Ateisme mendorong kita untuk memperlakukan semua klaim dengan standar yang sama. Berikan datanya, tunjukkan logikanya, atau terima bahwa klaim tersebut hanyalah sekadar spekulasi yang tidak perlu diikuti secara brutal. Seringkali, ketika kita menelaah argumen-argumen teologis, kita akan terjebak dalam apa yang dalam logika disebut sebagai penalaran melingkar atau circular reasoning. Agama mengklaim bahwa kitab sucinya adalah kebenaran karena itu adalah firman Tuhan. Dan kita tahu itu adalah firman Tuhan karena kitab suci tersebut mengatakannya. Secara epistemologis, ini adalah kegagalan logika yang mendasar. Data sejarah menunjukkan bahwa teks-teks ini dikumpulkan, disunting, dan dipilah oleh konsili-konsili manusia yang memiliki agenda politik dan kekuasaan pada zamannya. Menjadikan otoritas internal sebuah buku sebagai bukti kebenaran buku itu sendiri adalah standar yang tidak akan pernah diterima dalam disiplin ilmu apapun. Jika kita menerapkan standar yang sama pada teks-teks mitologi Yunani atau Nordik, kita harus menerima keberadaan Zeus atau Thor dengan derajat kepastian yang sama. Namun, masyarakat modern cenderung melakukan kompartementalisasi mental. Mereka menggunakan logika ketat untuk mitologi orang lain, namun menanggalkan logika tersebut saat berhadapan dengan dogma mereka sendiri. Mari kita bahas lebih spesifik mengenai etika di balik konsep neraka. Secara logika, konsep hukuman abadi untuk kesalahan yang dilakukan dalam rentang waktu hidup yang singkat dan terbatas adalah sebuah ketidakadilan yang ekstrim. Manusia hidup rata-rata 70 hingga 80 tahun, dan dalam waktu sesingkat itu, mereka diharapkan untuk menavigasi ribuan klaim agama yang saling bertentangan tanpa bukti fisik yang jelas. Jika mereka salah memilih atau gagal mempercayai karena standar pembuktian yang tinggi, mereka diancam dengan siksaan tanpa akhir. Tidak ada sistem hukum manusia yang paling barbar sekalipun yang akan menganggap hukuman tak terbatas untuk pelanggaran terbatas sebagai sesuatu yang adil. Data menunjukkan bahwa rasa takut akan hukuman justru menghambat perkembangan moralitas otonom, di mana seseorang melakukan hal baik karena itu benar, bukan karena takut dibakar. Neraka dalam hal ini bukan hanya tidak logis secara yuridis kosmik, tetapi juga merupakan instrumen teror psikologis yang dirancang untuk mencegah manusia menggunakan hak prerogatif intelektual mereka untuk meragu. Ketidakmampuan agama untuk berprogres juga merupakan data yang sangat kontras dengan sains. Dalam sains, sebuah teori akan dibuang jika data baru menunjukkan ketidakakuratannya. Namun dalam agama, kebenaran dianggap statis dan final sejak ribuan tahun lalu. Jika kita membandingkan kemajuan medis selama 100 tahun terakhir dengan kemajuan teologi selama 2000 tahun, kita melihat perbedaan yang mencolok. Teologi tidak pernah menemukan fakta baru tentang alam semesta. Ia hanya terus melakukan reinterpretasi terhadap teks lama agar tidak terlihat terlalu usang di hadapan sains modern. Hal ini menunjukkan bahwa agama sebenarnya tidak memiliki akses terhadap sumber informasi transenden. Jika benar ada komunikasi dari entitas Maha Tahu, seharusnya pengetahuan manusia yang beragama jauh melampaui mereka yang tidak. Namun data menunjukkan bahwa terobosan-terobosan besar yang mengubah peradaban justru seringkali datang dari mereka yang berani melompati pagar dogma religius. Konsep extraordinary claims require extraordinary evidence atau klaim luar biasa membutuhkan bukti yang luar biasa juga sering diabaikan dalam narasi agama. Mengklaim bahwa ada pencipta alam semesta yang maha kuasa adalah klaim yang paling luar biasa dalam sejarah pemikiran manusia. Oleh karena itu, bukti yang dibutuhkan seharusnya bukan sekadar perasaan subjektif, mimpi, atau kebetulan-kebetulan kecil yang dicocok-cocokkan. Data menunjukkan bahwa hingga detik ini, tidak ada satupun bukti empiris yang memenuhi standar verifikasi universal untuk mendukung keberadaan entitas tersebut. Kita diminta untuk melakukan leap of faith atau lompatan iman. Namun secara logika, mengapa kita harus melompat ke dalam kegelapan jika kita memiliki cahaya akal budi yang bisa menerangi jalan kita secara bertahap? Memaksa seseorang untuk percaya tanpa bukti adalah bentuk kekerasan intelektual yang seharusnya tidak lagi memiliki tempat di abad pencerahan ini.
Kita juga perlu mengkritisi mengapa agama selalu merasa memiliki jawaban atas segala sesuatu. Bagi pikiran yang religius, ketidaktahuan adalah sebuah ancaman yang harus segera diisi dengan narasi ketuhanan. Namun, mengapa kita begitu takut untuk mengatakan "saya tidak tahu"? Mengakui ketidaktahuan adalah bentuk kejujuran yang paling murni. Ketika kita mengatakan "saya tidak tahu bagaimana alam semesta bermula", kita sedang memberikan penghormatan pada kebenaran. Kita menolak untuk berbohong kepada diri sendiri dengan jawaban-jawaban yang menghibur namun tidak berdasar. Agama seringkali memanfaatkan celah ketakutan manusia akan ketidakpastian ini untuk menjual rasa aman yang semu. Padahal, data menunjukkan bahwa manusia justru lebih mampu berkembang dan berinovasi ketika mereka menghadapi misteri dengan rasa ingin tahu, bukan dengan kepuasan dogmatis yang prematur. Menggantungkan hidup pada sebuah jawaban yang hanya berupa spekulasi kuno adalah tindakan yang sangat beresiko bagi integritas berpikir kita. Terakhir, mari kita lihat bagaimana klaim-klaim agama seringkali bersandar pada testimoni personal yang tidak reliabel. Data psikologi menunjukkan betapa mudahnya otak manusia mengalami halusinasi, bias konfirmasi, dan memori palsu. Ribuan orang mengklaim melihat penampakan dewa yang berbeda-beda tergantung latar belakang budaya mereka. Jika testimoni-testimoni ini saling bertentangan, maka secara logika, testimoni personal tidak bisa dijadikan alat ukur kebenaran objektif. Namun, agama seringkali mengangkat pengalaman subjektif individu sebagai bukti kebenaran kolektif. Ini adalah sebuah anomali dalam cara kita memproses informasi. Kita tidak akan menerima testimoni seseorang yang mengklaim melihat naga di kebun belakangnya tanpa bukti foto atau jejak fisik. Lalu, mengapa kita begitu mudah menerima klaim tentang interaksi ilahi yang tidak meninggalkan jejak apapun di dunia material? Integritas intelektual menuntut kita untuk menuntut standar bukti yang sama untuk semua klaim, tanpa pengecualian bagi yang berlabel suci. Pada akhirnya, perjalanan intelektual ini membawa kita pada satu kesimpulan yang sederhana namun mendalam, bahwa mencari kebenaran jauh lebih berharga daripada mempertahankan kenyamanan yang palsu. Kita telah menelusuri data sejarah, biologi, neuroscience, hingga paradoks logika yang menyelimuti klaim-klaim ketuhanan. Ateisme dalam bentuknya yang paling murni bukanlah sebuah upaya untuk menghancurkan moralitas atau menyebarkan kebencian, melainkan sebuah komitmen terhadap integritas data dan kejujuran pada diri sendiri. Kita hidup di era di mana informasi tersedia di ujung jari, namun ironisnya, banyak dari kita yang masih terjebak dalam rantai indoktrinasi yang sudah berusia ribuan tahun. Mempertanyakan sesuatu yang dianggap sakral bukanlah sebuah dosa, melainkan sebuah kewajiban bagi setiap individu yang menghargai akal budinya. Kita tidak perlu lagi merasa terancam oleh kegelapan neraka yang tidak terbukti atau tergoda oleh surga yang tidak memiliki koordinat empiris. Hidup di sini, saat ini, dengan segala kompleksitas dan keindahannya yang fana, sudah lebih dari cukup untuk memberikan makna pada eksistensi kita. Sangat masuk akal untuk berhenti memberikan pengecualian logis bagi agama. Jika kita menuntut bukti untuk setiap transaksi keuangan, setiap diagnosis medis, dan setiap hukum fisika, maka sudah sewajarnya kita menuntut hal yang sama, atau bahkan lebih tinggi, untuk klaim-klaim yang menyangkut asal-usul dan nasib seluruh umat manusia. Tidak ada yang salah dengan mengakui keterbatasan kita. Mengatakan "saya tidak tahu" adalah puncak dari kebijaksanaan manusia, karena di sanalah sains bermula dan dogma berakhir. Dengan melepaskan beban kepercayaan yang brutal dan tidak berdasar, kita justru menjadi lebih manusiawi. Kita belajar untuk berempati bukan karena takut pada hukuman Tuhan, tapi karena kita memahami bahwa kita semua adalah sesama pengelana di planet kecil ini yang sedang mencoba memahami semesta yang luas dan indiferen. Kejujuran intelektual ini mungkin terasa sepi pada awalnya, namun ia menawarkan kemerdekaan berpikir yang tidak bisa dibeli dengan janji-janji metafisika manapun. Terima kasih telah bersedia mendengarkan dan membedah pemikiran ini hingga akhir. Saya tahu, apa yang kita bahas hari ini bukanlah sesuatu yang mudah untuk dicerna bagi banyak orang. Namun suara-suara rasional seperti ini perlu mendapatkan ruang di tengah riuhnya narasi dogmatis yang mendominasi. Jika Anda merasa narasi ini mewakili apa yang selama ini Anda pikirkan namun sulit untuk diungkapkan, Anda tidak sendirian.
Kami di Silent Majority berkomitmen untuk terus menjadi wadah bagi pemikiran-pemikiran kritis, skeptis, dan berbasis data yang seringkali terbungkam oleh arus utama. Kami percaya bahwa mayoritas orang sebenarnya merindukan diskusi yang jujur tanpa bumbu-bumbu mistis yang dipaksakan. Mari kita terus merawat akal sehat ini bersama-sama. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan tajam lainnya di channel Silent Majority. Bagikan video ini jika menurut Anda ada orang lain yang perlu mendengar sudut pandang ini. Bagi Anda yang ingin mendukung keberlangsungan channel ini secara lebih dalam, kami mengundang Anda untuk bergabung menjadi bagian dari membership Silent Majority. Dengan bergabung, Anda akan mendapatkan akses ke video-video khusus member yang membahas topik lebih berani dan mendalam, serta mendapatkan akses awal untuk setiap video baru sebelum dipublikasikan secara umum. Dukungan Anda sangat berarti agar kita bisa terus menjaga ruang diskusi yang waras dan intelektual ini tetap hidup. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, tetaplah berpikir kritis dan jangan takut untuk meragu.